Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow, ya satu persatu langkah masyarakat hari ini ya menggaungkan laksanakan hak angket dan pemilu curang dan makzulkan Jokowi. Wow. Jadi artinya apa? Artinya dia menggaungkan hak angket untuk menemukan atau mencari titik temu apakah ada dugaan-dugaan kecurangan yang ada selama ini sekaligus makzulkan Jokowi. Kalau dimakzulkan ya jelas ya di depan mata hak angket itu bisa begitu kan. Maka banyak sekali komentar-komentar netizen yang mengatakan apakah benar, apakah mungkin ya Jokowi itu dimakzulkan? Bisa jadi, bisa saja. Walaupun Jokowi begitu kan ya, nanti tidak akan menjabat lagi misalnya sudah purna ya atau sudah lengser, maka kemudian Jokowi bisa diseret ke pengadilan. Bisa di situ melalui hak angket ini begitu kan. Maka ini yang kemudian menjadi ketar-ketir mereka begitu. Untuk inilah masyarakat harus kawal, betul-betul kawal pemilu ini dengan seadil-adilnya begitu kan ya, dengan sejujur-jujurnya. Lantas bagaimana dengan ucapan-ucapan mereka? Mari kita dengarkan seperti ini. Kita kalau per kelompok-kelompok ini nggak mungkin berarti buat telinganya Jokowi dan rejimnya, nggak berarti. Harusnya kita dikoordinir jadi satu, harusnya ada pemimpin. Itu suara saya bilang billahi ta'ala saya bertanggung jawabkan. Saya dengar dari mak-mak pun berbawa. Kadang-kadang sakit hati dengarnya karena ada mamanya lebih berani kalau ngomong, Pak kita mau gini-gini terus kapan perangnya? Pasti baik dengar. Maksudnya kapan kita ganti rejim ini? Rejim ini sudah demikian amburadul dan kurang ajarnya terhadap negeri ini. Karena itu kemarin dari diskusi kumpul dengan beberapa teman dari pejabat dan tokoh sini, kita merencanakan membentuk satu front yang tidak mengabaikan yang lalu. Silakan, mari kita bersatu. Cuman kali ini ya kita akan mengajak para pengunjuk rasa yang terdiri dari ratusan kelompok itu bersatu supaya suaranya lebih keras, supaya yang rada-rada budak di pemerintahan itu dengar. Kalau masih budak ya mungkin pagar DPR kita dorong, kita ganti seperti yang ya. Kalau wakil kita di gedung rakyat, di gedung kita itu nggak berfungsi mewakili kita, ya kita saja langsung ambil alih sebagai representasi perwakilan rakyat. Betul? Nah itu bubarkan DPR. Kira-kira seperti itulah. Makanya front ini dibentuk. Front penegak daulat rakyat. Jadi kalau ada kelompok lain yang mirip-mirip, ya nama saja, nggak usah dipermasalahkan. Tapi tujuannya sama. Gantung Jokowi. Bagaimana? Jangan dulu. Itulah tadi cuplikan ya pernyataan yang kemudian mereka akan terus berjuang bersama rakyat begitu kan ya, akan berjuang ya bersama dengan rakyat. Di situ sudah poinnya. Artinya apa? Artinya kalau ada dugaan-dugaan kecurangan, hak angket ini akan tetap ya berlanjut di situ begitu kan. Diskualifikasi paslon 02 dan diskualifikasi partai PSI katanya begitu kan. Ini sudah tegas. Mejen Purnawirawan ya Sukenarko, kita akan bikin front penegak daulat rakyat untuk siapkan parlemen jalanan ya. Sudah jelas mereka. Artinya apa? Bukan tidak mungkin masyarakat akan bersama-sama turun ke jalan untuk menuntut dari seorang Jokowi. Bisa saja nanti setelah Jokowi lengser begitu kan akan diseret kemana ke sini begitu kan untuk menjadikan ya bisa saja Jokowi dijebloskan ke penjara. Jika Jokowi tetap keras kepala, bersama-sama kita duduki gedung DPR MPR ini. Nah, ya benar dalam pengamat ada yang mengatakan akan terjadi chaos begitu kan. Ya saya nggak tahu terjadi kapan, tapi yang jelas mereka akan menghadapi sebuah realitas begitu kan. Dalam artian bahwa masyarakat di situ apakah benar-benar turun ke jalan atau tidak begitu kan.
Maka banyak sekali Soeharto dulu begitu, mereka mundur begitu kan. Semuanya karena memang ada nuansa dugaan-dugaan yang kemudian nepotisme begitu kan. Ada dugaan-dugaan yang tidak sesuai dengan pro rakyat. Ya maka dimanapun kita berada ya masyarakat harus tetap mengawal pemilu ini dengan baik dan jujur di situ begitu. Sayang seribu sayang kalau semisal mereka tidak dilakukan dengan baik begitu kan. Bukan tidak mungkin ya mereka tetap senang, santai begitu kan ya, tidak berontak misalnya, mereka semakin tertawa begitu kan. Hanya rakyat perubahan wong cilik bikin kantong-kantong si daerah bergerak yang bisa gulingkan Jokowi katanya. Kerja hanya orang yang pengangguran dan dibayar demo oleh oknum partai yang tidak puas dengan hasil pemilu. Ini komentar-komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra. Jadi sampai hari ini saya katakan bahwa apa yang kemudian menjadi perhatian khusus para rakyat hari ini ya terkait dengan adanya dugaan-dugaan seperti ini begitu kan. Bisa saja pemakzulan, bisa saja hak angket ini bergulir dan sebagainya, bisa saja diskualifikasi mereka. Itu yang ditakuti mereka sebenarnya begitu kan. Tapi kita tunggu saja bagaimana nasibnya ya. Kalau memang tidak ada dorongan-dorongan dari masyarakat ya saya kira tidak bisa begitu kan. DPR itu butuh support juga begitu kan. Apalagi dijegal. Bakaran ya front ya DPR laksanakan hak angket pemilu curang dan makzulkan Jokowi katanya. Wow, sangat-sangat luar biasa begitu. Mereka bersatu begitu kan ya. Dari sejumlah purnawirawan TNI, aktivis ulama dan tokoh masyarakat, pimpinan ormas dan akademisi telah mendeklarasikan berdirinya Front Penegak Daulat Rakyat. Ya, mereka mengatakan akan tetap menggaungkan hak angket. Ya, bisa saja Jokowi berujung dimakzulkan di situ begitu. Dia tetap ngotot, dia akan tetap menguasai parlemen. Mereka tetap turun ke jalan ya sampai rela seperti itu begitu. Bahkan ya Presiden Jokowi dinilai berperan sentral dalam berbagai kebijakan dan tindakan yang melemahkan demokrasi, kebebasan berbicara dan penegak daulat rakyat terutama dalam pemilu di 2024. Pemerintah Joko Widodo bersama penyelenggara pemilu telah berhasil menciptakan pemilu curang katanya. Presiden Jokowi diyakini telah menyalahgunakan kekuasaan, menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kelompok tertentu. Ini komentar atau pernyataan sikap mereka begitu kan. Maka kita akan buktikan bersama nanti. Kan ada persidangan, ada sengketa begitu, ada hak angket begitu kan. Apakah benar-benar akan terjadi begitu? Apakah benar-benar terjadi pemakzulan terhadap Jokowi nanti begitu? Apakah nanti hanya omong kosong? Nah, maka kalau masyarakat Indonesia begitu kan memberikan harapan ya kepada 01 dan 03 yang kemudian yang ada di parlemen di situ begitu. Mari kita kawal bersama-sama begitu kan. Tapi kalau nyatanya hanya omong kosong dijegal sana sini sebagai gertakan, saya kira agak jauh dalam situasi itu begitu kan. Maka hal ini ya bisa dijadikan sebagai acuan karena memang ya realitasnya, lihat saja realitasnya, banyak nuansa-nuansa kecurangan yang ada selama ini. Selesai sudah ya pesta mo jenderal, ini bukti kami, tim praktisi hukum, kami telah bekerja dengan cermat dan siap membungkam suara lantangmu dan suara lantang para basermu. Pestamu telah berakhir jenderal, buktikan ya katanya begitu kan. Ya ini ya kita amati betul bagaimana dugaan-dugaan yang muncul selama ini, serekap ya itu aja begitu kan. Ya, jadi selama ini yang memunculkan ekspektasi di masyarakat ya silakan. Ya nampaknya banyak kejanggalan-kejanggalan yang ada selama ini. Saya nggak tahu kejanggalan apa, tapi yang jelas masyarakat mengatakan wah ini ada nuansa-nuansa satu ya penggelembungan. Terus kemudian yang kedua masalah dugaan-dugaan korupsi, dugaan-dugaan penyalahgunaan data dan sebagainya. Katanya begitu kan. Jadi siapapun mereka begitu kan ya melihat dengan hal ini, maka kita harus benar-benar kawal siapapun orangnya. Karena Indonesia kita kalau dibiarkan terus-menerus seperti ini, wah ini kacau begitu. Lama-lama mereka tidak akan maju-maju begitu. Oke, yang mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.